وصل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وجميع الأولياء الله وخصوصا تسعة الأولياء في الجوة وخصوصا إلى أولياء الله في دائرة Tanggorojo وخصوصا سلطان الشيخ القادر جيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة هدية إلى جميع المشايخ ومشايخكم وأساتذتي وأساتذتنا وجميع أهل قبورنا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع القبور والمسلمين والمسلمات وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الحافظ الحسن المسعودي وأصول أنفرهم وأساتذتهم مشايخه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بالنية الدعاء والسلام والقبول بجاه سيدنا محمد الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala musannafu rahmata'ala fi kitabihi wa nafa'ana fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallim ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adabul muallimu utawi iki iku adabe muallim. Ana muallim, ana muta'allim. Teka kadi, teka madi kalimat allama yu'allimu ta'liman fa huwa muallimun atau ata'allama yata'allamu fa huwa muta'allimun. Al-muallimun iki berarti sim fa'il, berarti orang yang belajar. Muta'allimun orang yang mengajar, berarti guru. Guru iku akeh. Guru akeh, tapi kudu ana siji guru sing didadekno patokan. Didadekno rujukan. Sing guru iku tidak cukup hanya taklim, tapi sing guru ikut mendidik atau tarbiyah. Ya ngoten. Jadi ana guru iku sing taklim, ana sing guru iku tarbiyah, ana sing taklim, ana sing juga tarbiyah. Apa Pak bedane taklim kalau tarbiyah? Nek taklim itu mengajarkan. Kalau tarbiyah itu mendidik. Beda. Kalau taklim itu mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, ya kalau tarbiyah itu mendidik,
seorang murid sehingga murid itu mendekat kepada Allah. Nah, sehingga dalam ilmu thariqah ada yang disebut dengan guru atau disebut dengan mursyid. Disinilah seorang mursyid mentarbiyah daripada muridnya menuju jalan menuju Allah. Oh, gitu. Adabul muallimi utawi iki iku adabe muallim. Al muallimu utawi wong kang mulang, guru. Dalilut tilmidi iku napa? Wong kang nuduhaken murid ilama maring barang yakunu kang ana bihi kelawan ma kamaluhu apa kasempurnanane minal ulumi saking pira-pira ilmu wal ma'arifi lan pira-pira pengetahuan. Jadi seorang muallim adalah yang menunjukkan murid pada kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan pengetahuannya. Itu seorang guru. Jadi mendidik muridnya menuju kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan pengetahuannya bagi seorang murid. Loh, nek model kaya ngeniku secara garis besari seorang guru atau seorang muallim fayustaratu mongko den syarataken ana syarate. Jadi gak anggur langsung tapi ana syarate keepo supaya seorang murid itu tadi mendapatkan kesempurnaan ilmu dan mendapatkan kesempurnaan daripada pengetahuannya. Maka menurut kitab ini ada beberapa syarat. Fayustaratu mongko den syarataken ayakuna iku yen ta ana apa muallim utawa guru min dawil ausofi saking setengah saking pira-pira wong kang duweni sifat al mahmudati kang mahmuda. Nih. Jadi nek sampean menit dadi guru, sampean dadi guru. Iya kan? Minimal iku gurune anake. Lho nggih. Dadi sampean menimbak Mas nggih, nek kapan duwe anak? Iya. Wis kawin, bangun suai kawin gak apa-apa wong wis wayahe. Cukup ikut serta dalam meramaikan dunia. Iya kan? Nanti kapan dunia korupsi kawin lah sepilan gak beranak pinak kan? Lho ngono. Lho, nek wis kawin duwe anak, iku usahno anak sampean niku sampean didik sik dhewe. Ngoten. CE iku bismillah tok, CE iku alhamdulillah tok, CE iku Fatihah tok, usahno sampean didik dhewe. Sehingga nanti sampean iso duwe celengan al ilmu yantafa'u bihi. Ngoten. Sejatine ngoten. Eman. Nggih kan? Sampeyan iso bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan iso alhamdulillah. Sampeyan iso apa wae, tapi putrane diwurukno wong liya. Boleh sampeyan gak duwe celengan al ilmu yantafa'u bihi. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu shadaqatun jariyatun al ilmu yang tafa'u bihi awalatun sholihin yad'ula. Lu di sini minimal gurunya anaknya. Nggih. Jadi seorang guru, seorang muallim yang pertama syaratnya min dawil ausofi al mahmuda yaiku duweni sifat pira-pira sifat kang mulya. Apa kok ngono iku li anna ruhat tilmid krana sak temene ruhe murid dhaifatun iku lemah. Jadi ruhe murid iki lemah. Lemah iku apa sih? Belum mumpuni. Nah, belum mumpuni binisbati kelawan nisbah ila ruhi maring ruhe guru. Nah, nek kapan engko guru niku duweni sifat mahmudah. Kebalikane sifat mahmudah yaiku sifat madmumah. Guru niki duweni sifat mahmudah. Lho,
iso narik nanggone ruhe utawa jiwae seorang murid. Ngoten lho. Jiwae seorang murid, karena jiwa seorang murid ini masih lemah. Masih perlu bimbingan. Untuk apa? Supaya jiwanya ini menjadi kuat. Ya kan? Dididik, ditarbiyah, digembleng, dimotivasi sehingga jiwanya kuat. Nah, itu pentingnya akhlakul mahmudah. Tapi kalau seorang muallimnya mboten gadai sifat akhlakul mahmudah, akhirnya jiwa yang disampaikan kepada si murid nanti mempengaruhi pada jiwa seorang murid. Nah, ini yang pertama. Fa idza tasofa mongko nalikane persifatan al muallimu sapa muallim bi ausafil kelawan pira-pira sifat al kamali kang sampurna kanah mongko ono. Lha iki jawab idza kana mongko ono atil midu seorang murid al muwaffaqah ikut den tulungi al muwaffaqah kang den tulungi kadzalika iku koyok mengkono kang kasebut. Tuh. Iki sehingga seorang guru pertama duweni sifat mahmudah. Faidan mongko nalikane la buddah ora kena ora ayakuna yen to ana sapa guru. Nah, gimana? Nek kapan sing model kaya ngene iku sing iso mempengaruhi jiwa seorang murid, ya kan? Faidan la buddah mongko ora kena ora. Apa ora kena ora iku ya wajib, ora kena ora ya harus. Ayakuna seorang guru taqiyan iku wong kang takwa. Wong kang takwa siji. Mutawadhi'an tur wong kang asor, andap asor, bukan mutawadhi'an asor iku mabak, tapi mutawadhi'an iku wong sing andap asor. Takwa yo duweni sifat andap asor. Oke. Telu layyina kang lemes janiba layyinal janibi kang lemes tumindake lemes. Ngapa tumindake lemes itu? Tumindake lemes itu tindak lampanya itu bagus dan lemes, bukan keras kepala, bukan. Bukan otoriter, bukan diktator, bukan. Layyinal janib, tindak lampai lemes. Litamilal qulub krana condonge pira-pira litamilah supaya condong al qulubu apa pira-pira ati ilahi maring guru. Lho apa kok dikongkon sing takwa seorang guru? Apa dikongkon sing mutawadhian, duweni sifat andap asor, sopan santun, hormat menghormati. Iku nek basa sekarang, nek basa kitab biyen iku mutawadhian iku andap asor. Tapi saiki kan arek-arek kan wis basa kul-kul ngono iku. Lah kan, mangkane andap asor diganti mutawadhian iku wong sing tata krama, wong ngerti sopan santun, mengerti keadaan. Layyinal janibi apa litamila supaya condong al qulubu apa ati pira-pira ati ilahi maring guru, sehingga hati seorang murid itu condong kepada gurunya, condong kepada gurunya. Artinya condong kepada gurunya itu mengikuti daripada gurunya, karena gurunya memiliki sifat-sifat yang demikian. Sama sampai ngoten mungkin kon pampane pancen-pancen ngoten nggih diparingi yoga, paringi anak nggih ngoten. Jadi usahakan anak-anak kita itu apa? Mencontoh daripada kita, mencontoh daripada orang tuanya, mencontoh daripada gurunya. Nah, makanya guru harus taqiyan, mutawadhian, layyinal janibi. Fatastafidu mongko ala faedah apa qulub minhu saking guru.
Mane wa ayyakuna yen to ana sapa guru haliman iku wong kang aris. Haliman iku aris, aris iku artine apa sifat aris iku? Bijaksana. Waquron tur wong kang tegas. Liyuk tada supaya dadi anut, supaya den anut bihi kelawan guru, supaya dianut saking murid-muride. Nah, liyuk tada. Wa ayyakuna nomor serati maneh wa ayyakuna yen to ana sapa guru da rahmatin iku wong kang duweni sifat welas asih. Seorang guru iku duweni sifat welas asih. Welas asih litalami dihimaring pira-pira murid. Syafi kontur rasa sayang alaihim ing atasi murid. Seorang guru harus duweni sifat rahmah, welas asih nanggone murite. Syafi kontur kasih sayang, sayang nanggone murite sakno. Duweni sifat welas asih nang murite, duweni sifat kasih sayang nang murid iku seorang guru. Nah, melihat muridnya demikian sakno, melihat muridnya yang demikian kasihan, itu harus ada pada seorang guru. Makanya banyak cerita-cerita seorang guru-guru mursyid. Di antaranya Mbah Hamid, di antaranya Mbah Hamid Pasuruan, di antaranya siapa namanya yang ada di Surabaya, siapa namanya yang di Khali ayahnya Yai Rori, siapa namanya Yai Usman. Itu kasihan sekali, safiqon sekali. Iya, cerita-cerita dari guru-guru itu safiqon sekali terhadap muridnya. Itu seorang guru. Alaihim ing atase murid litak duma supaya ngegungaken rohbatuhum apa demene murid fima ing darem barang yulkihi kang den sampeaken, yulkihi kang nyampeaken sapa guru hu ing mah ilaihim maring murid. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan seorang guru terhadap murid itu disenangi oleh muridnya, karena gurunya memiliki sifat-sifat yang demikian. Ini adalah guru yang mengajarkan ilmu dan guru yang mendidik. Jadi supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh guru tadi disenangi murid, dan murid itu kalau sudah senang maka akan mudah untuk memahaminya. Wa ayan sahahum an yentong nasihati sapa guru hum ing murid, dinasehati dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa yu'addibuhum dan mulangi tata krama sapa guru seorang ing murid. Wa yaksunulan bagusi sapa guru takdibahum ing tata kramane murid. Wa an la yukallifa lente ora merdi-merdi sapa guru hu ing murid minal ma'ani saking pira-pira pengerten, ngarteni mah barang tak suruh kang nyendek anhu saking mah idrakat hum apa pengertiane kemampuane murid. Seorang guru harus memberikan nasihat pada muridnya. Seorang guru harus mendidik tata krama, sopan santun, tata krama kepada muridnya. Wa an la yukallafa lan jan ora kena merdi-merdi minal ma'ani ma saking ngerteni barang tak suruh nyendek apa ma idrakatuhu apa pengertene murid. Mboten asal memaksa. Ayo dihafal sampai hafal. Tidak boleh. Sebab seorang guru harus tahu kemampuan murid. Hima taksur anul idrakuhu apa kemampuane murid. Jadi seorang guru harus tahu kemampuan murid sehingga apa yang disampaikan itu tidak memaksakan daripada seorang murid. Nah, ini adalah seorang guru yang mendidik dan mentarbiyah seorang muridnya sehingga murid itu menjadi baik. Gurunya juga harus baik.
Di antara persyaratan-persyaratan tadi ya, baik itu dawil akhlakil mahmudah sampai dawil rahmati sampai syafiqon. Nah, ini penting bagi seorang guru sehingga hati seorang murid itu senang kepada guru. Nah, demikian anak-anak pada babul muta'alim. Kita lanjutkan besok adabul muta'alim utawi iki iku tata kramane wong kang belajar. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Nanti kalau bisa ya saya jawab, kalau tidak bisa ya PR, tidak apa-apa PR. Soalnya pertanyaan itu adalah suatu ilmu. Ilmu. Pertanyaan itu suatu ilmu. Sehingga kalau sang satu bertanya, yang lain itu mengerti. Nah, makanya anak-anak, alhamdulillah kami bersyukur, saya doakan mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang benar-benar bermanfaat, ya, anak-anak yang benar-benar solehah, anak-anak yang benar-benar membanggakan orang tuanya, ya, juga membanggakan masyarakatnya. Maka pada suatu saat Rasulullah itu memberikan penghormatan kepada pemuda. Memberikan penghormatan kepada pemuda. Apa penghormatan yang pertama? Seorang pemuda itu apabila suatu masalah, maka lemparkan masalah itu kepada pemuda dulu. Karena pemuda itu semangatnya luar biasa. Ya kan? Setelah masalah itu lemparkan pada pemuda, maka masalah itu lemparkan kepada orang tua, karena orang tua itu lebih bijak. Nah, demikian anak-anak, ya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan, terserah apa yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Ini mengenai daripada kitab Taisirul Khalaq. Nek cara saiki ku ngene rek, nek cara biyen niku wah ngaji kitab, tapi saiki ku rada modern dhewe. Apa? Kajian kitab. Kajian kitab lak ngono jare arek Mas kan ya, kajian, bedah kitab, kajian kitab. Lho iya. Kan sejak dulu itu sudah ada, gitu, tapi yo siji basa ngono tok wae. Modern saiki di modern titik lho ngono. Iya. Ya, karena saya juga pernah ngaji kitab ini, insya Allah ya ada sanadnya sampai pada guru sampai pada guru. Ada pertanyaan, kami silakan. Ayo, tanya masalah apa? Terserah. Masalah curhat, monggo. Iya, masa ngaji no warung kopi no gak apa-apa rek. Iya, warung kopi kono dikontrak kopine wong siji 10.000 kumpulan lah warung kopi. Monggo. Dari tanglet nih Pak. Nggih, monggo. Wonten 2 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Kang pen Mas. Kolam. Ya bahasa keren Dede. Monggo, tunggal. yang pertama, bagaimana menyikapi di dunia pesantren kan, Ya. petinggi pesantrennya kan didikannya kan agak keras. Iya. Nah, kata sampean kan bagaimana ilmu itu bisa disampaikan jika pengajarnya atau atasannya saja seperti itu. Iya. Itu yang pertama. Mungkin bisa difahami Bapak. Iya, sudah paham. Saya juga dulu begitu, pernah ngalami. Ya. Hampir semua ini hilang. Sing nomor kali niki nggih pun nate kula tanglataken jenengan nanging kula pun supe malih. Ya, al-insan wa khatul khotoya wa nisyan. Nggih. Napa artinya? Manusia itu tempat kesalahan dan lupa. Sudah biasa. Makanya an-nasu dari kata nas nisyanun, lupa. Kan gitu.
Monggo. Teng Al-Qur'an niku wonten dawuh la yamassuhu ilal mutahharun. La yamassuhu ilal mutahharun. Oh iya. Mboten asal tiang Kecuali orang-orang yang suci. mboten asal ndemok Quran mushaf. mushaf. Nah, ning mushaf niku kan napa sing dicetak kali Sayyidina Utsman. Itu nama itu mushaf, tapi Qurannya disebutkan gitu yang ditanyakan kan. Pripun ngoten niku, Bapak? Iya. Monggo. Pun dipahami sing Nggih, paham pun. guru ditangkap. La yamassuhu ilal mutahharun, hunya itu di itu hunya marjeknya itu nanggone Quran atau mushafan gitu kan. Hunya itu, hu kan domirnya, marjeknya. Nah, gitu. Ada lagi? Sudah. Terima kasih. Ada yang tanya masalah pengajaran di pesantren. Ada pesantren itu, ya kan, yang cara tarbiyahnya itu mendidiknya dengan cara keras, ya kan. Ada pesantren itu yang cara mendidiknya secara sedang-sedang, ada yang pesantren itu cara mendidiknya ada yang biasa-biasa. Yang ditanyakan adalah bagaimana dalam pendidikan pesantren, dalam pendidikan yang keras, yang mana di situ bagaimana seorang murid dapat menerimanya. Memang begitu. Setiap pesantren itu punya cara mendidik sendiri-sendiri. Ya. Cara mendidik sendiri-sendiri pada muridnya. Tapi sebegitu keras didikan itu tidak sampai membawa dampak sakit hati seorang guru. Karena apa? Karena niat dalam pendidikan kekerasan itu tadi adalah benar-benar untuk tarbiyah. Benar-benar untuk tarbiyah. Tapi dilarang, ya kan, dalam pendidikan dalam mendidiknya itu dengan cara yang keras sehingga melukai daripada anggota tubuhnya, yang mana menyebabkan luka permanen. Ini yang dilarang. Nah, akhir-akhir ini banyak, ya kan? Akhir-akhir ini banyak sehingga karena sekarang itu orang-orang itu sudah dewasa, orang-orang itu sudah tahu mengenai daripada hak-hak asasi. Sehingga banyak mulai sekarang itu pesantren-pesantren sudah mengurangi daripada pendidikan-pendidikan yang semacam kekerasan itu. Tapi itu intinya itu adalah tarbiyah. Intinya itu tarbiyah dengan syarat tidak boleh melukai secara permanen. Di situ digambarkan oleh Rasul, ketika anakmu itu berusia 7 tahun maka didiklah, perintahlah untuk sholat. Ketika berumur 10 tahun maka apabila meninggalkan sholat pukullah. Tapi pukulnya di situ, ya kan, jangan dikira berartilah melanggar hak asasi, ya kan, hak asasi, kekerasan, KDRT, bukan, ya kan. Lah harus bisa mencari pukulannya di situ bagaimana. Mana bagian yang dipukul yang bagaimana. Jangan diambil dalam satu letterlek kalimatnya. Dalam pengambilan masalah jangan langsung diambil letterlek kalimatnya, dipukul. Tapi tidak tahu asbabun nuzulnya, tidak tahu asbabul wurudnya. Lah ini. Itu loh. Pukulan yang bagaimana? Mana yang harus dipukul? Itu tarbiyah. Jadi itu memang begitu ada, tapi sekarang insya Allah ya jarang pesantren dengan demikian, karena banyak ada sebagian saya dengar juga ada yang dilaporkan ke orang tuanya, dilaporkan ke polisi, ada tapi sekarang insya Allah jarang. Tapi dulu juga gitu, waktu-waktu saya juga gitu keras, ya kan. Tapi di situ apa niatnya ada litarbiyah untuk mendidik
dan membiasakan. Sudahlah supaya terbiasa. Kalau anak itu terbiasa, insya Allah tidak apa namanya tidak berat, tidak berat. Contoh sampai terbiasa sholat jamaah, maka tidak berat untuk melakukan sholat jamaah. Ketika sampai tidak melakukan sholat jamaah, maka hati sampean merasa rugi atau merasa apa? Wah, merasa sedih. Oh iya, itu kebiasaan. Sama kebiasaan sampean ngopi, gak ngopi pisan sedih. Ndeleki, awas tak aku. Lho ngono. Iya, itulah membiasakan. Ditarbiyah itu membiasakan. Lah, yang penting tadi tidak boleh menyakiti yang menyebabkan permanen. Ngerti permanen kan? Nah, ya. Kalau biasa rambut hilang, jewer biasa, itu tapi harus tahu ya. Terima kasih. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an itu dalam mushaf tulisan lembar-lembar la yamassul mutahharun. Ya, tidak boleh memegang, masu iku memegang hu ing iki Quran atau iki mushaf illal mutahharuna kejaba faile al mutahharuna wong kang suci. Ini sebagian ada beberapa pendapat, ya kan? Sebagian ada pendapat ulama, ada yang memperbolehkan mushaf, ya, ada yang tidak memperbolehkan. Mungkin yang tidak memperbolehkan, yang memperbolehkan ada kan? Yang memperbolehkan itu karena hunya di sini bukan kembali kepada mushaf, tapi hunya kembali kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an adalah kalamullah, sedangkan yang ditulis dibaca itu mushaf. Dan yang tidak memperbolehkan karena mungkin ada literatur lain, apa? Mungkin untuk menghormati, untuk memuliakan. Biarpun ini tulisan tangan, tapi di dalamnya ini ada kalam-kalam Allah. Begitu loh. Ya kan? Di dalamnya ada kalam-kalam Allah yang ditulis. Makanya ada yang boleh kan, tapi kalau kita mengikuti guru-guru tidak memegang, kalau tidak terpaksa dengan niat yaitu apa, mungkin menghormati. Dan ini di sini ada kalam Allah, mana kalam Allah adalah kalam yang disucikan. Terima kasih. Demikian, mungkin ada kurangnya nanti kita tambah. Ada yang lain? Tidak apa-apa, ayo monggo. Lutfi kok takon curhat apa piye ngono. Ayo Alif, ayo kok sapa? Kepengen doa Dian tapi gak saparane, nyambut gawe, Pak. Kepengen doa tapi gak nyambut gawe. Wah, kepengen doaake gak nyambut gawe. Monggo ya sing mburi kono. Iki jawab sik ta. Masa dikei selawat pohon uang iki. Ya. Sik, mangke engko dijawab. Gak apa-apa, takono sembarang. Sampai curhat-curhat tuh kayak apa gak oleh-oleh ngono. Tanya kan, Ya mangga. misalnya saya tidak orang pesantren, Iya. tapi menyukai ilmu pesantren. Iya. Ilmu kan harus ada sanadnya. Iya. Kalau saya misalnya tidak mondok terus belajar di sosial media atau Google, itu sanadnya nyambung sampai Rasulullah apa enggak? Iya. Monggo. Ya itu bagaimana? Ya, yang lain sudah? 2? Ya dijawab talut iku mau. Jawab iku. Kayak apa carane oleh duit akeh tapi gak nyambut gawe. Kayak penikapan ngingu tuyul ngono ya. Ya. Bekerja itu juga merupakan perintah Allah. Idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlihi kan. Ya kan? Ketika kamu selesai melakukan sholat, maka carilah fadl Allah, rezeki Allah kemana kamu berada. Tuh. Lah, gak kerja, pun dia sing bingung kayak apa iki jawab iki. Tapi kita harus bekerja, dan kita niat bekerja itu adalah menjalankan perintah Allah. Gitu. Itu perintah Allah. Jadi kita bekerja itu ya ngelakoni perintah Allah. Aku bekerja. Perkoleh oleh rezeki didik akeh terserah
Allah. Memang cukup sakmono. Makanya guru saya itu dulu ya, bilang ketika setelah ngaji begini, ngaji kitab Riyadhus Shalihin 91. Ya itu ya pas amalia gitu, pas bab kerja ngono iku. Sampeyan kerja iku lakonono wae. Dadi apa lakonono wae. Sing penting pekerjaan iku halal. Gak mungkin pangeran niku kok langsung nuduno dhuwit teko ndukur langit gak mungkin. La yumkinu hayhata. Laita cara ilmu nahune tamanna iku. Enggak mungkin terjadi. Allah menurunkan air, menurunkan emas tarung dari langit, tidak mungkin. Ya kan? Makanya harik yaddaka tanzilul barokah. Gerakan tanganmu akan turun rezeki Allah. Begitu. Dan kita memang hidup ini walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kita manusia adakan dalam susah payah. Dan kepayahan kita ini nanti akan dibalas oleh Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kepayahan sampean hidup di dunia ini, katoke sampean urip ndok donya iki, mulai bangun tidur sampai turu bangun maneh, kuwatok kabeh. Iku dibales Allah. Dibales Allah. Nek apik dibales apik, nek cilik dibales cilik. Ya kan? Nek cilik nek elek bales elek. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan harus bekerja. Harus bekerja kalau mencari uang. Apa gura? Mas yo awakmu iku dadi tukang becak. Ya lakonono. Wong makommu iku wis ndok kono. Ya kan? Wis makommu iku ndok kono dadi lakonono. Tapi syarate ndok nggone jog becakmu iku, jog sepedamu iku ana sarung karo kopiah. Engko sampean gambar sarung kopiah kok tak dokek tapi gak dienggo padha wae. Kembali turu ana sarung karo kopiah ndok nggone kotak becakmu iku. Mas ya awak kerja apa wae tapi ojo sampai ngelakoni ngelanggar atau ninggalo kewajiban. Bekerja memang manusia itu harus bekerja. Tapi pekerjaan semua itu beda, tidak sama. Satu dunia sama semua pekerjaannya terus gawe OT kabeh ngono. Terus kepolaan ngono lho. Nah, itu tadi Wi. Jadi kepo channel di agak iki sing bingung gak iso. Ya iku mau minggu to yo lae gak kerja. Nah, itu bekerja ya. Dan bekerja ini juga digambarkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nabi sendiri juga pernah bekerja, yaitu at-tijarah, berdagang. Nabi juga pernah mengembala kambing. Itu dan sahabat-sahabat lain juga bekerja, yang mana saudagar-saudagar sampai Abu Bakar, Umar bin Khattab itu semua bekerja. Bekerjanya menjalankan perintah Allah dan apa? Mencari rezeki Allah untuk keluarganya. Orang yang meninggal ketika dia itu bekerja yang mana memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka termasuk orang yang mati syahid. Tapi bukan syahid seperti peperangan enggak. Karena dia itu bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Itulah kemuliaan. Maka pada suatu saat Rasulullah Muhammad SAW kalau tidak salah di tengah jalan bertemu dengan seorang tukang batu. Dan tukang batu itu bersalaman dengan Rasul dan tangan daripada seorang tukang batu tadi dicium oleh Rasul. Padahal wong tukang ngerti tukang batu ta? Siji, tukang batu ku mesti tangane kasar, ya kan? Soalnya cekelane watu ngebreki watu, cekelane bondem. Siji nek tangane Pak Amin iki cekelane. Nggih. Nggih. Can jaluk wiritan do akeh ta. Wong turu nyambut gawe kok ya. Ya ngendak engko ae kari-kari ae. Lah akhirnya tangan si tukang batu tadi dicium oleh Rasul.
Para sahabat heran. Loh, Masya Allah, hebatnya wong iku. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu semulia-mulia manusia, semulia-mulia makhluk, sampai mencium tangan seorang tukang batu sing kasari koyok ngono. Nggih, kuasar soalnya tukang batuku. Nggih kan, soal tangane apa? Ngapal-ngapal kakek nyekel bondem, kakek nyekel watu. Soal tangane ngapal kapalan. Dadi kuat-kuat kandel-kandel telapak tangan iku. Soalnya ndok ben suci ngono. Ana tukang batu ku. Lah, akhir sahabat itu tanya pada Rasul, Rasul, mengapa engkau sampai mencium tangan seorang tukang batu itu? Padahal tangan tukang batu itu ya kasar, kasih. Akhirnya Rasul menjawabkan, tidak salah gitu, menjawab, tangan ini digunakan untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ini sangat mulia sekali. Tangan yang kasar ini jangan dianggap tangan kasarnya, tapi tangan ini sangat mulia sekali karena digunakan untuk bekerja yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Anak dan istri itu juga makhluk Allah. Dia memberikan nafkah pada makhluk Allah. Itu bekerja. Jadi anak-anak gitu. Jadi gamen bekerja jangan malu-malu. Temannya Pak Amin itu banyak. Ono sing tukang pentol. Dawani Surabaya. Cerita iku, "Masuk Pak Min. Nek celuk kan biasa, Min. Wah, aku dadi tukang pentol ndok pinggir Masjid Menur wono Surabaya. Lho ngono iku lho aku dikongkon andan, enak andanku. Wah, akhirnya derajate naik. Dadi tukang pentol, tukang andan, dadi tukang khutbah sisan." Nggih. Asal tukang pentol dek iku. Dodol pentol bakso keliling ngono iku dikeki nggon wong ndok pinggir masjid. Akhire ditakon-takon niku sampean teko arek Lamongan kalau ndak salah. Pak Lamongan kemudian kawin dengan Jaji, kemudian kawin lagi dengan Bojonegoro di Surabaya sana. Loh, akhire terus kayak apa? Mas, wedan pancen adan yo ahli adan yo ya enak adan iso lah ngono. Akhire dikongkon Bilal. Ansitu asma'u ku lho. Iso, wah, jadi tak miru kok enak ya, dayat arane kok enak, biasa ngono. Akhir kayak apa? Iki ono khotib sing absen niki, sampean saged ta? Wis Bismillahirrahmanirrahim. Lho, iso bahasan naik derajate. Dadi asal tukang pentol, adzan Bilal, tapi tetep dodolan pentol. Gak isin. Ndok Lamongan kono iku Lamongan ta? Ero alun Lamongan rame kan bengi kan. Niku ono kanca Pak Amin dodol surungan nggawa sepeda. Aksesoris HP. Tuh, gak izin arek-arek iku. Nis kumpul malam 21 ngono kumpul kabeh gak izin. Kayak apa rek? Laris tak oleh, laris pentole, Pak. Yes. Itu artinya kita nanti ditakdir oleh Allah, pekerjaan kita istimewa itu tidak sama. Tapi harus kita lakukan karena sudah disitulah tempat kita. Nek cara anekdote ku ana cerita melawan takdir. Wis tau tak critakno ya. Jenenge hewan sing pemakan iku lho, pemakan bambu, panda iku. Ya kan. Dicentak mboten niki? Cerita mboten? Cerita senengane ku cerita tok ae kancane. Wis tuwa ndok sekolahan cerita kok cerita terus ae. Ya. Jadi panda iku ngene. Apa dari panda ta? Dan kok cek dan ya. Jawabane engko ae tenang. Masa sampe ngopi-ngopi dalu ya. Tapi sing es teh digeleki ibune ke dalan ya. Nggih. Akhire panda iku mau bosen aku iki. Kok mangan apa rane bambu, pucuk bambu. Melaku iku kepethuk kelinci. Ora kelinci to? Akhire kelinci takon, "Pangananmu apa?" ngono. Wo, panganmu kok enak ngono, wortel, mari ngono buah. Coba sih aku mangan nggonmu, aku bosen mangan nggonku iku. Mangan apa jenenge bambu-bambu coba barang mangan-mangan. Dadakan mari mangan aku enak, mencret. Mencret. Wah,
tak hitung kabeh. Wah, gak cocok. Melaku maneh, wedhus wedhus. Takon maneh, "Dus, manu apa?" Wah, dusku mangkan ku suket rumput gajah. Enak bae, tak coba sih pangan aku bosen pangananku iku. Wah, akhir-akhir mangan enak-enak, mencret. Sampai pirang-pirang hewan iku takoni pencet kabeh. Akhir lengar, ya Allah. Aku mangan ngene gak enak kabeh met kabeh. Wis ning ngono, balik nang gone mangan bambu maneh wae. Akhire mangan apa pucuk bambu, lho kok gak mencret. Wah, berarti kok oleh dok ngono wis. Artinya ngene, dari cerita hidup panggonannya sudah di situ. Tapi kita tetap harus ikhtiar untuk meraih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Kita wajib juga ikhtiar untuk meraih yang lebih baik. Kalau sudah ikhtiar dengan beberapa macam nada, kalau sudah tidak bisa, memang disitulah kita. Situ. Nah, tetap harus bekerja Lutfi kalau ingin punya doi akeh. Nah, kalau doi akeh mau nuju utawa ya, tidak boleh ya. Itu ya sampean nek subuh iku tangi ya tang, subuh gak tau tangi. Tangi nggih. Mari ngono salat ya aja subuhne sadurunge. Mari moro bila muadzine adzan marun salat apa? Salat fajar atau qobliyah subuh. Nggih, marung kalau subuh marono maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah bar ping 100 insyaallah dimudahkan Allah. Gitu loh. Soal kita ini miliknya Allah. Kemudian yang kedua, sudah paham ya? Wis, cukup apa jenenge? Puas. Puas. Wis mentakon mana gak apa-apa. Saya itu bukan orang pesantren, tapi senang dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu pesantren. Maka kalau belajar harus ada sanad ilmunya, sehingga tidak berdasarkan ini jere iki. Ya bagaimana Pak? Kalau saya belajar dari Google atau dari, ya enggak apa-apa. Tapi harus tahu siapa yang kiai siapa yang dipelajari tadi. Nek kapan koyok Gus Bah niku seru. Oh, Gus Bah iku sanate teko kene. Nah. Kemudian koyok sapa iki? Guduru. Tapi yang saya khawatirkan begitu itu pengetahuan keagamaan yang tidak searah dengan kita, yaitu tidak searah pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang bahaya, ini yang tidak boleh, gitu loh. Ini yang khawatir. Maka banyak, ya kan. Gak apa-apa kalau sampean itu umpamanya ngaji, yang mana sekarang ada di kajian online NU, kan ada ya kan? Ada itu NU online itu kan, ada itu, yang buka itu nama ngaji. Tadi kiai ini. Kiai NU, kiai Ikhya, kiai kan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah menyimpang dari alur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan banyak kan dari ini LC itu kan. Tapi yang lebih baik lagi dan lebih utama lagi, ya kan? Lah, yang ngaji gini nih, ada gurunya tahu, ini dari ini. Nah, dan bagus. Memang harus seorang itu harus taklim atau belajar itu harus belajar itu adalah suatu kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Itu adalah belajar ilmu agama. Ya enggak apa-apa ya. Tapi harus tahu kiainya siapa, harus tahu kiai ini kiai NU dari ilmu. Tapi nek kapan karo koyo LC koyo sama lah karo lah. Iku kaya apa iki wae? Kok siji karo anu lah. Makanya kadang saya itu dulu gitu kalau di pondok itu. Sampai sekarang kadang diingatkan, awas kamu. Bukan awas gitu. Jangan sampai anak-anak muridku keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan diharap bertemu saya di akhirat. Sampai di situ.
Sampai situ. Banyak. Ya, sampai di situ. Kadang kalau sudah hari aja gitu kadang tanya. Jangan sampai keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi monggo? Yang perempuan, monggo Mbak. Monggo, sing perempuan. Ayo, gak apa-apa, takon apa, curhat ta. Ya, jangan lupa berdoa. Rabbana hab lana min azwajina. Itu doa untuk mencari jodoh. Loh. Rabbana hab lana min azwajina iku supaya jodohnya itu soleh, soleha, soleh dan solihah. Saano nek solehah, wa duriyati kan ada anak-anaknya kan masih situ sampai akhirnya. Duriyati ku ya. Makane biyen niku ana cerita waktu telu. Waktu telu iku ndok ndi ngono. Durung tutuk pelajarane, loro ditinggal kiyaine akhir dadi telung waktu. Dadi mek apa? Telung waktu. Maghrib, isya, subuh. Sing dhuwur asar gak ana. Waktu telu. Iya, lu ceritakan gak apa-apa. Ya. Apa sih Pak ilmu ikhlas iku ambek carane nguasai ilmu ikhlas iku dhewe? Ilmu ikhlas. Nggih ikhlas. Ilmu ikhlas. Ikhlas itu adalah ilmu atau sifat yang ada di dalam hati. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa tu'tuna zakata. Lah, ikhlas itu adalah suatu sifat, termasuk sifatul mahmudah. Lah, sifatul mahmudah yang disampaikan tadi, seorang mu'alim itu harus mempunyai sifatul mahmudah. Maka ciri guruku, guru kudu ikhlas nyampekno, murid ikhlas nerimo, fallahul hadi, maka ditunjukkan oleh Allah. Ikhlas itu adalah sifat, bukan ilmu, tapi sifat yang ada di dalam hati. Sama dengan ikhlas, kemudian apa namanya itu dermawan, warok, ya kan, itu sifat yang ada di dalam hati. Itu sifat dan termasuk sifatul mahmudah. Dan bagaimana Pak cara untuk memperoleh ikhlas? Cara untuk memperoleh ikhlas ini harus ada tarbiyah, harus ada latihan. Dan ikhlas ini sulit. Ya tidak apa-apa kita. Wah, krono wong sik akhirnya terbiasa dengan ikhlas. Nah, harus ada tarbiyah. Ngerti tarbiyah? Latihan. Harus dilatih. Latihnya itu dilatih dengan hati, ya kan? Harus dilatih. Kalau tidak ada latihan sulit, ya. Harus ada latihan. Latihan apa? Latihan untuk mengikhlaskan daripada yang ada dalam hati. Gitu loh. Nanti kalau kita sudah terbiasa dan sudah memiliki sifat ikhlas, maka akan muncul namanya sifat ikhlas. Jadi caranya harus ada tarbiyah, harus ada latihan. Dilatih entah bagaimana latihan. Mungkin kayak ikhlas apa? Ikhlas beramal, ikhlas sodako, ikhlas menjalankan perintah Allah. Ikhlas juga. Kita sholat itu harus ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas menjalankan perintah Allah. Nah, ini harus dilatih. Harus dilatih sendiri. Bagaimana? Ya kita dengan cara apa? Melatih diri kita, melatih hati kita. Apa yang saya lakukan ini ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus sebelum melakukan harus ditata dulu.
Sebelum melakukan harus ditata dulu hatinya. Ditata. Ditata iku wis koyok ngene iki lho rek, sip. Koyok nawaitu kata usolli, ya kan? Usolli kan rukunnya kan gak rukun kan. Tapi apa? Nah, sebab itu talafut menata hati bahwa dia akan melakukan sholat supaya hati ini supaya hati di dalam hatinya nanti ketika takbiratul ihram, ya kan, muqtarinatan maka niat itu dalam hati muqtarinatan bitakbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihram, maka supaya hatinya itu nanti itu timbul niat maka harus diucapkan talafutnya dulu, nawaitu atau usolli, sehingga takbiratul Allahu Akbar hatinya niat. Nah, ikhlas juga gitu, ikhlas itu di dalam hati dan sifatul mahmudah. Bagaimana Pak cara? Sebelum melakukan tindakan ditata dulu. Ditata. Yang kedua harus membiasakan atau mentarbiyah. Membiasakan, dididik. Saya biasakan untuk ikhlas. Saya sholat ikhlas karena ini perintah Allah. Saya sholat ikhlas ini menghadap kepada Allah. Ditata dan ditarbiyah. Itu termasuk akhlakul mahmudah. Monggo yang lain. Yang perempuan. Sampun. Ya, sampun. Itu tadi mengenai adabul muallim, nggih. Sehingga demikian tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, ya kan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang sampaikan tadi mudah-mudahan dapat difahami dan ada pertanyaan yang ndak apa dengan jawaban tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanqallu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadda bihil khawaiju wa tunalu bir raibu wa husnul khatimah istasqalahu man bi ajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah wal ilmil mukasafah wal basirah wal iman wal islam wal ihsan. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa fu'anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaifid dunya waddin. Allahumma adfa' annal balaa wal wabaa wal fakhsyaa wal maradah wal mihan ma dhahara minna ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina amma. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa duriyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhahir warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an warzuqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa famman nabiyina khimdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyata wa husnul khatimati. Allahumma inna nastaufiduka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla sayin a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin maridin wa jabbarin anidin wa di ainin wa di bahjin wa di hasadin wa min syarril kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamatil haqiqna bit taqwal istiqamah wa aida mujibatin nadamati fil khal wal mal innaka samidwa wa shalli Allahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin
الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sama hafal selawat Allahumma sholli Muhammadin qad khilati adikna ya Rasulullah. Hafal. Tuh nih sampean punya masalah yang sulit untuk dipecahkan. Ya kan? Masalah yang sulit dipecahkan. Insyaallah berwudu dan sholat 2 rakaat kemudian dibaca sebanyak 100 kali. Insyaallah Allah akan memberikan solusi lewat jalan yang tidak ditentukan. Yang kedua, sampean bingung ya. Bingung baca la haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 70 kali. Bernapas mati. Itu tadi ya, itu sholawat qad khilati adrikni ya Rasulullah. Nanti insya Allah Allah akan memberikan jalan solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.